Assalamualaikum. Kemarin saya dengar ya sharing seorang dokter. Dia ditanyain pasiennya, udah ngurangin karbo, udah ngurangin yang manis-manis, tapi kok gula darah masih sering tinggi aja terus ya? Kenapa tuh ya? Nah, si dokter tuh menjawab ya, berdasarkan literatur kedokteran, zaman dia kuliah dulu itu setidaknya ada 5 hal yang bisa naikin gula, walaupun asupan gula karbo udah dibatasin habis-habisan. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 9. Kalau kita bilang sih 11 lah gitu ya. Yaitu secara garis besarnya. Tapi kalau dirincikan lagi, dengar-dengar dari para influencer itu bisa banyak bingits. Karena ya walaupun dibilang 5 atau 8, nomor satunya itu ada 1A, 1B, duanya ada 2A, 2B, 2C, dan seterusnya jadinya tuh banyak. Izin nih coba saya sarikan ya. Pertama, pengaruh obat-obatan tertentu yang jelas-jelas bikin gula tinggi itu ya, salah satunya obat kuat steroid gitu ya. Jenis obat yang mengandung steroid itu apa aja bisa di googling lah ya, tapi bisa juga obat suplemen jenis lain. Yang keduanya yang bikin gula cenderung meninggi itu stres berkepanjangan, kronik stres itu juga bisa naikin HbA1c. Sedangkan stres yang sifatnya sesaat aja itu juga bisa naikin kadar gula. Contoh nih, lagi enak-enak santai gitu ya di pantai, widih tahu-tahu diserbu kawanan komodo, kabur. Nah, orang yang ngibrit ketakutan kayak gitu langsung nih gitu kadar gula darahnya. Atau lagi anak-anak nonton drakor gitu ya, emak-emak tiba-tiba dilaporin anaknya ini dan itu. Nah, itu bisa secara instan gula darahnya juga naik walaupun dia sedang extended fasting sekalipun. Nah, dulu pernah kita bahas. Terus berikutnya lagi ya yang suka bikin naik itu ya si gula itu sendiri tapi tersembunyi sneaky sugar gitu pada makanan dan minuman. Makannya telur sih, yang konon rendah lemak, rendah gula karbo. Tapi itu si telur dimasaknya dibumbuin apa dulu? Walaupun rasa manisnya nggak terasa tajam di lidah, bisa aja tuh sebenarnya gulanya lumayan. Itu baru telur. Bisa juga daging sapi, daging ayam, daging kambing, ikan, dan seterusnya. Di lidah kita bisa nggak kerasa manis yang tajam, tapi sebenarnya pas dimasak itu dibumbui gula yang lumayan, atau bisa aja ada di sausnya itu yang pakai gulanya banyak. Susu-susuan juga, walau di lidah kita terasa plain, bisa loh ada kandungan gulanya. Kita mesti cek di bagian labelnya. Berikutnya, keempat atau nomor 3B ini gitu, sneaky carbs pada makanan minuman. Ini idem dengan sneaky sugar tadi, tapi intrudernya bukan langsung berupa gula-gulaan, tapi jenis karbo-karboan yang begitu masuk ke pencernaan kita nanti bakalan cepat terkonversi jadi glukosa juga. Nah, berikutnya lagi ya, nomor 5 apa ya tadi ini. Terkait dengan sneaky sugar, sneaky karbo itu overeating. Nah, kalau kita kebanyakan makan atau kebanyakan minum juga, overeating, overdrinking, walau udah di absen satu-satu kayaknya aman terkendali, bisa aja potensi sneaky sugar dan sneaky karbonya itu jadi berlipat ganda tanpa kita sadari. Berikutnya lagi yang bikin gula cenderung meninggi, nggak pernah fasting. Nah, bukan saja dari sisi porsi yang overeating tadi itu ya, bisa juga porsinya biasa aja tapi frekuensinya tuh terus-terusan, nggak pernah fasting, lagi mah gitu ya, bentar-bentar ngemil, bentar-bentar ngemil, emangnya udah sembuh, bentar-bentar ngemilnya jalan aja terus. Nah, sampai tengah malam masih ngemil. Kemilannya kemilan karnivor sih, telur puyuh kayak gitu, terus tidur, bangun jam setengah 3 ngemil lagi. Lah, itu akan cenderung meredam daya healing harian kita, dan ujungnya tentu bakal berpengaruh jelek ke glukosa darah dan sensitivitas insulin. Kalau mau sehat, setiap kita itu mesti mikirin fasting loh. Fasting harian yang minimal 10 jam gitu, kecuali kepepet sekali atau 2 kali. Jangan sering-sering, yaitu setidaknya saat tidur malam lah ya. Sambil makan sekenyangnya di dalam mimpi sih boleh, tapi kalau secara harfiah gitu, tidur sambil ngemut permen, apa-apaan tuh, keselak barunya. Berikutnya lagi, sayur dan buah-buahan tertentu. Sekalipun ya, buah-buah tertentu itu dibilang glycemic index-nya rendah, atau bahkan yang nggak gitu kerasa manis di mulut kita, kalau makannya kebanyakan, seperti peribahasa lah ya, lama-lama menjadi bukit gitu deh. Bisa juga si sayur buah itu secara harfiahnya aman sebenarnya. Tapi begitu masuk ke perut kita, oleh mikrobiota di perut kita dikeremus demikian rupa sehingga dia berubah jadi gula karbo. Nah, ini nanti kita ulas di nomor terakhir lah ya. Berikutnya lagi, ini sering diomongin para dokter juga, alkohol. Pada dasarnya karena alkohol itu termasuk jenis gula juga sih. Jadi yang banyak atau sering kasup alkohol, nggak usah kaget lah kalau kadar gula atau HbA1c-nya itu cenderung tinggi. Alkohol-alkoholan ini nggak cuma ada di minuman keras ya, ada juga di makanan minuman tertentu, ada juga di buah-buahan tertentu kalau yang mateng bener. Bisa juga bagian alkohol ini termasuk di sneaky sugar tadi sih sebenarnya. Berikutnya lagi, ini juga klasik sering diomongin para dokter, rokok. Nah,
Rokok-rokokan itu akan cenderung mendatangkan chronic stress, radikal bebas, dan seterusnya. Pada tahu kali ya. Padahal stres itu ya tadi itu, dia cenderung jelek pengaruhnya kemana-mana, termasuk ke gula darah. Berikutnya lagi, ini dari Dr. Matthew Walker. Sleep deprivation, kebiasaan begadang, kebiasaan kurang tidur yang jangka panjang, ini idem. Sama, dia akan cenderung mendatangkan negatif stres. Ya gitu, dia akan meredam healing rutin kita, ujungnya ya udah jelek pengaruhnya ke gula darah dan kemana-mana. Dr. Matthew Walker, si ahli tidur, bilang, bahkan yang biasanya tidur kejaga pun, begadangnya cuma sesekali, pas yang sesekali itu bisa aja gula darahnya tinggi juga. Berikutnya lagi, nomor 11 apa ya tadi ini. Kalau error pada konstelasi gut microbiome, dari bahan yang sama sekali nggak manis, kita tahu ya, lebah itu bisa menghasilkan madu yang manis. Nah, begitu juga bakteri-bakteri hasil rekayasa biotek, itu dikasih makan ampas kelapa sawit gitu, dia bisa menghasilkan gula sintetik loh dalam skala pabrik tuh. Nah, kalau konstelasi mikrobiota atau gut microbiome di perut kita itu error, bisa terjadi hal yang sama. Kita cuma makan sayur aja, tapi dikeremus sama dia, si gut microbiome itu, terus dianya menghasilkan gula karbo atau alkohol. Terus keserap masuk ke aliran darah kita, naik deh kadar gula kita. Nyambung ini sama yang nomor 7 di atas tadi, sama yang overeating, overdrinking tadi juga sih terkait. Kalau terjadi error kayak gini, gut microbiome kita itu mesti di reset pakai fasting atau treatment apalah gitu. Karena kalau gut microbiome kita itu standar, normal, nggak error, kasih makan sayuran, ikan kayak gitu, ya udah aman lah, nggak bikin gula darah gunjang-ganjing. Oke, itu ya kira-kiranya beberapa hal yang bisa dievaluasi lagi buat yang ingin menstabilisasi kadar gula darah atau nurunin HbA1c, tapi selama ini berasa kayak bocor aja terus. Nah, buat para suhu nih kalau mau nambahin atau mengoreksi silakan aja. Terima kasih.